Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana alhamdulillah nih udah betul-betul resmi, sudah ketok palu gitu ya, bahwa pengelolaan GBLA dari Pemkot Bandung ke PT PBB sudah sah katanya. Jadi mulai dari bulan Juli ini sampai dengan 30 tahun ke depan itu PT PBB akan bisa mengelola Stadion GBLA dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini memang tidak begitu saja, tidak diserah terimakan sudah gitu ya, tidak, tapi ada beberapa hal yang memang kita semua juga perlu ketahui, jadi tidak salah pengertian nantinya gitu ya. Diantaranya memang ketika diserah terima ini katanya untuk segala macam nantinya misalkan ada renovasi atau mau ada perubahan apa segala macam itu bisa saja dan seluruh biayanya dibebankan kepada PT PBB. Nah, ini juga termasuk untuk nanti misalkan nih untuk toilet misalkan yang airnya sudah nggak ada atau yang mungkin kurang enak gitu ya untuk aromanya. Nah, ini bisa nantinya langsung ke PT PBB saja. Jadi nanti ada beberapa ya mungkin ganti ya untuk yang petugas kebersihannya atau nanti bagaimananya untuk secara teknis itu memang akan dikelola oleh PT PBB. Jadi dari pihak Persib Bandung memang nanti bisa langsung menghandle apapun ya keluhan dari teman-teman bobotoh atau supporter yang nantinya akan mempergunakan Stadion GBLA gitu ya. Jadi bukan ke Pemkot lagi karena untuk pengelolaan semuanya sudah diserahkan ke PT PBB. Dari mulai misalkan waduh nih bangku rusak nanti mau diganti atau semuanya trek lari misalkan nanti mau ditambahin tribun jadi tribun penonton atau bagaimana. Nah, ini ya seluruhnya sudah ada di PT PBB. Nah, ini ada hak dan kewajibannya juga teman-teman. Itu kalau misalkan hak PT PBB yaitu bisa merenovasi, bisa menambahkan beberapa venue gitu ya, atau ya bisa menambahkan beberapa tempat yang memang masih jaraknya atau memang masih lahan dari ya Pemkot Bandung selama ya tidak menyalahin tanah warga yang lain gitu ya. Jadi selama itu masih dalam jangkauan tanah Pemkot ya bisa dimanfaatkan gitu ya. Entah nanti mungkin ya perparkiran terutama ya apakah akan ada sistem gate atau pintu otomatis atau bagaimana. Nah, ini sedang digodok juga gitu ya, terutama mengenai pertiketan untuk supporter musim depan. Kalau memang tidak jadi tiket gelang, sudah tidak perlu lagi nukar kesana sini, hanya perlu scan saja. Nah, ini semuanya disediakan oleh PT PBB gitu ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan Pemkot Bandung. Tapi ada kewajiban dari PT PBB juga, yang mana sebagai pihak kedua atau dikatakanlah sebagai pihak yang meminjam gitu ya, ini ada kewajiban untuk membayar ya retribusinya gitu ke Pemkot Bandung. Jadi nanti setiap event atau setiap hal apapun yang dilakukan di GBLA itu masuk retribusi daerah kota Bandung. Jadi untuk tiket misalnya kita beli tiket Persib Bandung nanti masuknya pendapatan daerah. Jadi bukan masuk langsung ke PT PBB. Nah, di sini mungkin kemarin ada term and conditionnya. Jadi ada beberapa yang mungkin menjadi topik atau poin pembicaraan antara PT PBB dan Pemkot Bandung yang belum selama 3 tahun ini mungkin belum selesai, baru kemarin selesai. Ya misalkan ini kan seluruh tiket pemasukan masuk ke retribusi Pemkot Bandung. Nah, mungkin ada berapa persennya untuk PT PBB. Nah, ini mungkin yang dibicarakan juga salah satu poinnya. Jadi pokoknya nanti seluruh misalkan
Pak Teddy Cahyono kemarin pernah mengatakan akan menjadikan pusat hiburan katanya di GBLA, entah memang nantinya ada museum atau stadium tour, atau memang nanti ada beberapa tenan yang diperuntukkan untuk UMKM atau apa. Nah, nanti retribusi mungkin masuknya ke Pemkot, masuk retribusi Pemkot pajaknya, tapi ya PT PBB juga mendapatkan berapa persennya. Nah, ini mungkin yang dibahas dari kemarin-kemarin, sehingga ya baru nemuin kata sepakatnya kemarin katanya teman-teman ya. Jadi ya alhamdulillah, apapun itu kita syukurin saja. Jadi mudah-mudahan kedepannya GBLA mungkin bisa ya kalau untuk nama sponsor segala macam, nama GBLA-nya diganti itu segala macam, ya saya juga belum tahu pasti gimana untuk teknisnya, tapi ya sejauh ini nunggu dari PUPR dulu selesai, baru mungkin dari PT PBB juga sudah punya side plan-nya gitu ya, mau diapakan GBLA. Tapi yang jelas ya untuk saat ini kita syukurin dulu saja, pengelolaan sudah di PT PBB dan sudah siap untuk dikasih beberapa, dipercantik lah untuk GBLA kedepannya gitu ya, alhamdulillah. Nah baik teman-teman, ini juga ada beberapa pertanyaan yang kemarin belum sempat kita bahas karena kemarin juga kerjaan di dunia nyata agak sedikit numpuk, sehingga untuk postingannya kita percepat gitu ya kemarin. Jadi ya mudah-mudahan sekarang terjawab. Nah kemarin untuk pertanyaan mengenai pemain back dulu lah ya. Jadi yang Matteo Cijan ini katanya benarkah pengangguran atau tidak? Ya kalau nggak salah memang nganggur ya, memang nganggur berapa lama gitu, 6 atau 9 bulan kalau nggak salah gitu ya. Memang nganggur dan memang dikontrak, ya nggak tahu, mungkin memang pilihan dari Bojan Hodak. Seluruh pemain asing kan memang katanya pilihan dari Bojan Hodak. Nah ini juga kalau memang bagus tidaknya relatif mungkin ada plus minus ya, walaupun memang nilai kontraknya hampir 2M ya, 1, berapa mungkin ya, pokoknya 2M, dan itu memang masuk dalam ya radar yang memang dikasih budget sekian oleh PT PBB, oleh Persib Bandung gitu tentunya untuk membeli pemain asing. Makanya mungkin Bojan Hodak juga selalu ditekankan ya kan akan membicarakan masalah budget dulu ke manajemen. Jadi manajemen ngasih sekian ya nyarinya sekian. Jadi ya jangan terlalu menyalahkan Bojan Hodak atau si pemain tersebut jika memang kedepannya ada sesuatu yang tidak sesuai gitu ya, misalkan permainannya atau bagaimana. Tapi ya ini semua pihak ikut bertanggung jawab lah gitu, karena ya jangan dinilai dulu sebetulnya karena kita belum pernah melihat langsung. Dan Alberto pun kemarin kan sempat di awal-awal wah luar biasa gitu ya kritikannya buat dia, tapi akhirnya menjadi salah satu pemain yang disayangi oleh teman-teman Bobotoh. Jadi ya kita lihat dulu saja bagaimana perkembangannya. Dan ini juga untuk katanya kemarin kan sempat beredar viral gitu ya curhatan Alberto yang memang katanya sedih meninggalkan Persib dan lain sebagainya. Jadi mungkin apakah ada sesuatu, ya saya juga nggak tahu pasti untuk kedalaman situasinya bagaimana, tapi ya bisa jadi karena itu kan memang sudah masuk daftar list skuad Persib Bandung untuk musim depan. Jadi secara perjalanan ya tidak bisa diprediksi akhirnya keluar juga, karena mungkin alasannya salah satunya mungkin ya katanya ada agennya yang sudah menghubungi dan lain sebagainya, atau ya segala macam lah untuk Alberto. Mungkin agak sedikit pokoknya diikhlasin aja lah buat teman-teman Bobotoh gitu ya. Dan kemarin juga sempat untuk Coach Goran Paulik katanya memang sempat curhat juga masalah keluarga. Kalau Goran Paulik katanya masalah keluarga yang mengharuskan dia berada di Kroasia, sehingga ya berpisah dengan Persib Bandung. Tapi kalau Coach Goran Paulik ini memang ada rekam jejaknya, tidak
tidak selalu bertahan lama di satu klub, jadi sering berpindah-pindah. Nah mungkin ya salah satunya itu juga kali ya. Jadi ya memang istirahat dulu berapa lama, akhirnya melatih lagi di klub lain gitu ya. Ini mungkin ada sebab dan akibatnya lah, jadi tidak melulu ya ada permasalahan internal dengan manajemen. Kalaupun manajemen ingin mempertahankan, contohnya kemarin Alberto, manajemen, pelatih segala macam, tapi pemainnya mungkin yang ingin hengkang, nah kita juga nggak tahu lah, di tengah-tengah jalan semuanya bisa berubah teman-teman. Jadi sebelum tanda tangan kontrak semuanya bisa berubah. Nah ini yang terakhir, mungkin tadi saya mau nginfoin apa ya punten teman-teman, oh untuk pemain baru katanya. Jadi ya ditunggu saja teman-teman, ini apakah memang yang akan diumumkannya yang U22 atau pemain yang baru gitu ya. Pokoknya ada katanya untuk sebelum semuanya liga dimulai ya semuanya sudah selesai gitu ya. Jadi sebelum bahkan kalau kemarin katanya ada Piala Presiden. Untuk Piala Presiden gosipnya tanggal 20 Juli katanya akan ada, namun dari Persib Bandung sendiri katanya belum bisa meyakinkan karena belum ada surat resmi, belum ada keterangan apapun. Tapi ya beberapa klub Liga 1 lainnya katanya memang akan diadakan Piala Presiden, tapi ada perubahan, hanya 8 tim. Jadi entah peringkat 1 sampai peringkat 8, pokoknya 8 besar yang masuk kemarin itu di musim kemarin itu yang akan mengikuti Piala Presiden katanya. Jadi hanya 8 tim saja. Nah ini belum, makanya masih abu-abu, jadi masih belum ada kejelasan, sehingga ditunggu saja untuk informasi Piala Presiden teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.